Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iman Rasidi. Kali ini saya lagi main ke salah satu kedai kopi yang ada di Bandung ya. Namanya Corner Roastery. Jadi kalau kali ini saya kesempatan buat bersilaturahmi dengan Kang Faad sebagai ownernya. Kita langsung ngobrol aja ya sama Kang Faad. Gimana kabarnya Kang Faad? Alhamdulillah masih waras, masih stabil, masih dinamis. Dikasih corona gimana ini? Dikasih corona, alhamdulillah pusing ya. Pusingnya juga berjamaah. Pusing berjamaah. Benar. Nah, ini kita sharing-sharing aja ya tentang kopinya ya. Corner Coffee itu dari tahun berapa nih? Kalau Corner Coffee sendiri berdiri dari tahun 2016 bulan November. 2016, berarti sekarang memasuki 6 tahun ya? Masuk 6 tahun betul. 6 tahun. Awalnya gimana tuh? Bisa tercipta, kayaknya saya pingin bikin yang berhubungan dengan kopi deh gitu. Dulu sih emang udah punya impian gitulah. Udah punya impian bahwa kalau saya sudah kerja lah istilah kata gitu ya. Ya. Di dunia kerja saya pengen punya coffee shop dulu sama almarhum bapak, pengen punya coffee shop sama pemancingan. Jadi bareng gitu tadi. Iya. Yang ngopi itu sambil mancing gitu. Tapi pada saat itu emang sesimpel itu lah idenya. Sesimpel itu idenya tercetus sama obrolan kecil ya ayah sama saya ya sama anaknya gitu, obrolan kecil sambil ketawa-tawa gitu. Sigana pakai bahasa Sunda enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa lah, santai. Sigana lamun boga kedai kopi jeung pemancingan resepnya gitu. Tapi sigana unik oge eta. Nu nguseup bisa ngopi, nu ngopi bisa nguseup. Nah, akhirnya 2016 itu pasti nyari teman atau enggak nyari ilmunya lah ya. Awalnya nyari ilmunya di mana tuh? Apakah misalnya main ke salah satu kedai kopi istilahnya suhu lah di Bandung atau gimana nih? Awalan dulu memang jauh sebelum 2016 saya memang ketika kuliah itu 2012 ya berarti awal masuk kuliah. Oke. Awal masuk kuliah memang sudah mulai ngopi juga di rumah, ngopi hitam dan lain-lain. As a home brewer lah. Terus 2013 itu saya memang kerja di hotel swasta DW. Oke. Sambil part timean lah sambil kuliah gitu kan yang namanya mahasiswa gitu. Terus dari DW itu daily worker terus di swasser juga naik emang jadi barista. Jadi barista. Basicnya udah ada barista gitu. Oke. Diajarin orang terus los beberapa tahun terus bapak berpulang 2015 Oktober. Nah, di situ saya istilah kata galau lah ya. Galau ngebudak gitu. Iya. Saya sempat nggak mau lihat Bandung. Saking lagi desperate-nya lah ya bisa dibilang ya. Betul. Saking setiap ujung kota itu memang mengingatkan saya kepada almarhum. Jadi pada dasarnya ini ayah dan anak tuh bagaikan sahabat lah ya. Betul. Jadi kan memang kadang-kadang ya itu ya, kalau kita ngobrolin ikatan antara ayah dan anak udah jadi sahabat, momen kenangannya terlalu banyak lah untuk Nah, berarti dengan kegalauan yang seperti itu larinya kemana nih? Saya lari ke jalanan saya stop ngeband. Dulu saya ngeband metal. Saya stop ngeband, saya turun ke jalanan, saya naik motor keliling. Ya lumayan lah per kota lah gitu, saya nggak mau nyebutin. Dari mana sampai mana karena gitu. Per kota terus dari titik poinnya adalah ketika memang pulang dari Jogja waktu itu terus mampir ke Purwokerto. Udah sekian lama nih. 2015 udah sekian lama saya berkelana lah istilah kata gitu ya. Singkat cerita saya
titik terakhir tuh Jogja, mau pulang ke Bandung, udahlah capek gitu, sudah selesai gitu, perjalanan mencari jati diri itu sudah selesai. Setelah itu memang lihat ada kota Purwokerto, Jawa Tengah. Oh ya, Cilacap lah ya. Ya, Cilacap tapi sebelumnya. Ya, sebelumnya. Oke. Kota Purwokerto saya belok tuh. Saya belok. Saya pertama first impression di Purwokerto adalah ketika saya melihat Hotel Aston dan Java Heritage itu berbarengan, berdekatan. Gue pikir, buset, sekecil ini kota gitu yang kata orang buat transit apa segala macam, ternyata berkembang sekali. Oke. Itu tahun 2015 berarti ya? 2016. Oh, 2016. Ya, sudah masuk 2016, dari 2015 saya udah mulai kesana kemari lah. Itu 2016 terus singkat cerita saya survei masuklah ke November itu hari kopi dunia ya kalau nggak salah ya. Kopi dunia, terus memang tanggal 4 November Corner lahir di Purwokerto. Wah, oke. Jadi awalnya bukan di Bandung ya? Bukan di Bandung, sama sekali bukan di Bandung, dan sama sekali di kota yang memang saya tidak tahu menau. Tapi jangan salah, Purwokerto bisa dibilang emang sudah mengerti dengan kopi yang konsep manual brew seperti itu, atau ini malah menciptakan sesuatu yang baru di sana? Justru saya masuk Purwokerto, saya bawa bekal espresso base. Ketika masuk Purwokerto, saya dihantam oleh manual brew yang lagi hype, yang lagi happening banget di sana. Wah, ngeri juga ya. Metode seduh dari mulai Chemex, Siphon, terus V60, Qualita Wave, Qualita Flat Bottom, Clever Dripper dan kawan-kawannya itu sudah mulai happening di sana, dan saya merasa sangat bodoh lagi gitu, maksudnya saya bawa bekal dari keliling itu, datang kok di sini manual bro. Terus dari situ saya mulai belajar lagi. Sama Moxie Tremor, sama Mas Benny, sama Mas Cesar Empire Kopi. Mas Benny adaptasi brandnya. Terus saya belajar lagi sama Mas Santo, dia Boki ya. Dari situ ya mulai lagi dari nol lah gitu. Berarti ilmu basic yang dulu didapetin pas waktu kerja belum cukup. Itu besar gitu. Oke. Buat saya nol besar. Gitu. Oke. Jadi sekitar berarti 8 tahun lah saya bergelut di kopi ya. Iya. Itu mungkin sampai saat ini juga saya masih nol besar. Gitu. Karena memang berkembang ya. Iya. Kadang kita juga nggak bisa nutup mata ya. Betul. Kadang yang dulunya hype tiba-tiba hilang, terus sekarang hype lagi. Iya, bener nggak? Kita betul. Udah lupa. Mungkin kemarin pas manual brew rame, hampir setiap kota kayaknya ada lah. Wah, notes-nya apa nih gitu kan? Wah, ini yang keluarnya apa nih? Betul. Nah, setelah dari Purwokerto itu akhirnya buka kan? Buka saya dapat 1 tahun tuh di sana. 1 tahun. Dapat 1 tahun di sana. Terus ada trouble di gedung dan sewa. Singkat cerita, ya saya silakan udah punya pengalaman yang lumayan nih gitu. 1 tahun walaupun ya disebut bocah lah ya gitu, karena kan belum ada apa-apanya gitu di manual brew 1 tahun gitu, walaupun udah ada bekal espresso base dan kawan-kawan. Yeah. Basically saya balik ke Bandung, terus saya buka tuh di Bandung, udahlah move lah gitu. Kita move ke Bandung, coba kita buka dengan broker di Antapani waktu itu. Di Antapani. Iya, tapi jauh sebelum Antapani, beberapa bulan sebelumnya itu memang saya di Car Free Day, Kang. 2017 awal tuh saya di Car Free Day, cuman pakai modal 1 meja. Meja ukuran 1 meter ke 1 meter tuh. Itu saya jualan di situ. Saya ngumpulin duit di situ. Oke. Berarti jualan cuman hari Minggu aja? Betul. Oke. Per minggu saya kumpul uang, saya beli gerobak. Jadi jualan pakai gerobak? Jualan pakai gerobak sepeda, belum happening waktu itu. Oke. Yang happening itu di Jogja Calling. Iya. Kopi keliling ya. Kopi keliling, betul. Di situ memang let's say wah ini jadi pembeda nih gitu. Bla bla bla, terus saya buka di Kopok Bihbul waktu itu, buka 3 bulan.
Akhirnya ternyata capek bosnya, jualan malam hari, subuh, pulang pagi gitu. Iya. 3 bulan pindah lagi dari Bihbul ke Dago, depan ITB. Sebentar, itu mah nggak lama, cuma 1 bulan karena memang pertama trafficnya bagus, tapi badannya gempor gitu. Berarti jualan bagus ya? Jualan bagus, tapi nggak seimbang jadinya ya? Nggak seimbang, betul. Jadi pemasukan besar juga jatuhnya untuk pengobatan kan. Siap. Jadi kadang-kadang gini ya, kalau saya perhatikan, kalau bisnis dengan mengandalkan one man show, ya itu problemnya. Betul. Ya, itu lumayan ripuh aja gitu. Iya. Ngomongin jualan dan lain-lain, terus saya pindahlah ke ini nggak apa-apa saya bercerita. Nggak apa-apa. Pindah ke Antapani itu saya 2 tahun di Jalan Purwakarta. Beda sedikit nih, Purwakarta yang Purwokerto. Oh, iya. Jalan Purwakarta, Antapani itu seberang Gasmin. Gas Bumi ini ya. Iya. Oh, di situ. Iya. Tapi di situ kan istilahnya mungkin masih agak sepi ya untuk trafficnya, atau kebilang cukup ramai di sana? Ramai karena ada Zaman sama Sunnyside. Oh, oke. Itu. Berarti itu 2017. 2017 awal. Pertengahan. Sampai 2019 awal. Oh. Gitu. Dapat cerita apa tuh? Maksudnya selama waktu segitu? Ceritanya panjang kan. Itu BTW hashtagnya corner kan ceritanya panjang. Ceritanya panjang. Oke, hashtag. Ya. Oke, dari Gasmin sih saya banyak ketemu orang. Terus saya juga cenderung telat ya. Istilah kata cenderung telat ketemu teman-teman perkopian Bandung gitu, karena saya kenalnya sama perkopian Jawa Tengah, Jogja, Jakarta. Daripada di Bandung. Alhamdulillah ketemu sama teman-teman Bandung, udah mulai berbaur. Ternyata itu dalam 2 tahun itu alhamdulillah tuh saya bisa nyambang ke Sudirman, ada Telkom, Plaza Telkom. Oke, Plaza Telkom itu. Betul, iya. Berbarengan dengan bakso balap. Jadi itu di WiFi corner, bukan cabang lah istilah kata, outlet kecil gitu. Iya. To go gitu. Tapi ternyata kenyataannya setelah dijalani 4-5 bulan itu karena kita ramai ya, bakso balap kenceng, corner kenceng, jatuhnya sama pihak Telkom dinaikkan si ongkos sewanya. Betul. Oke lah. Dan di Antapani pun sama 2 kali lipat naik. Oh, karena melihat ramai. Betul. Jadi saya dengan tim istilah kata mundur teratur gitu. Di situ sudah tuh hampir jatuh. Corner hampir jatuh, cuman saya pikir cobalah jualan di rumah. Oke. Opsi terakhirnya ya. Opsi terakhir. Karena nggak mau ngeluarin uang lebih besar lagi. Betul, karena kita udah maksudnya omset oke lah gitu. Cuman kan kalau terus-terusan biaya sewa pusing juga ya, Pak. Pusing. Pusing. Lama-lama ya udahlah, coba kita di rumah lah gitu. Di rumah saya. Tim kebetulan saya pecahin tuh, dibubarkan sama saya. Karena memang ya masing-masing tidak tercukupi lah kebutuhan bulanannya gitu ya. Iya. Jadi tim saya bubarkan. Karena ini konsepnya bisnis ya. Betul. Jadi ya fair-fairan lah gitu. Ini sudah tidak profitable waktu itu pada saat itu. Ya udah kita bubarin aja, dan brand saya bawa. Brand tetap milik saya bawa. Oke. Milik saya gitu. Brand saya bawa. Saya coba buka di rumah dengan kondisi benar-benar seadanya. Seadanya ya udahlah, gas weh gitu, enggak mau sewa, gas weh. Nah, benar. Alhamdulillah kan dari 2018 akhir berarti ya udah mulai di rumah tuh, udah mulai ada cabang di Sudirman, udah mulai di rumah. 2019 awal bergulir dengan baik ternyata. Dari hopeless lah istilah katanya, hampir hancur, bergulir dengan baik di rumah sampai 2020. Padahal 2018 tuh lagi rame-ramenya ya? Betul. Oke. Itu. Ya mungkin rame, tapi banyak juga orang yang buka. Betul. Jadi kan variasi orang untuk ngopi kayaknya banyak pilihan. Sudah mulai terpecah. Dan mulai awal 2019 happening tes kopi susu tuh. Oh, oke. Sudah mulai menanjak. Iya. Belum se-happening 2020, cuman sudah mulai happening.
saya pindah tuh ke rumah, kondisi Sudirman saya close, kondisi Antapani saya close. Saya dapat tuh sampai 2020. Oh, oke. Survive-nya ya. Survive. Nah, jadi sampai sini. Awalnya itu kalau misalnya kita ngomongin menu ya. Jadi Corner Coffee itu dulunya lebih jago kemana nih? Base espresso atau manual brew? Sama sih Kang, alhamdulillah, maksudnya kepecah lah gitu apa si peminat. Pasarnya. Oke. Betul. Kalau ngomongin manual brew ada yang datang ke sini manual brew. Kalau ngomongin base espresso juga alhamdulillah ada, es kopi susu dan mocktail ada. Memang dari dulu berjalan beriringan terusan gitu. Tidak ada yang menu yang betul-betul di up sell gitu. Signaturenya nggak ada lah. Maksudnya ada cuman lebih simple lah ya. Beragam gitu, lebih beragam. Dan menunya memang semuanya alhamdulillah ada aja yang kencang gitu. Kalau di corner ada makanan beratnya nggak? Ada. Oh, jadi memang sedia untuk makanan beratnya ya? Cuman satu menunya makanan berat. Apa itu? Indomie. Oke. Benar, kan meter ribetnya. Ya. Oke. Makanan kita cuma ada 3 kan. Indomie, donat, Indomie. Oke. Nah, ini kalau tadi ngobrolin ini sih sebenarnya ceritanya kalau dipanjangin Sigana bisa berhari-harinya ngobrolin kayak gini. Betul. Nah, dengan pengalaman segitu banyak nih, pasti ketemu banyak orang yang bertanya atau enggak dia punya ketertarikan buat bikin kedai atau enggak sekedar sharing. Kira-kira kalau misalnya ke Kang Faad tuh boleh nggak belajar atau enggak, kalau bahasa bisnisnya sih mungkin kayaknya konsultan kali ya. Aduh berat beratnya ya. Berat. Yang nggak supaya ya sharing lah. Sharing boleh. Kira-kira banyak nggak yang sharing? Alhamdulillah sejauh ini sangat banyak kan, alhamdulillah gitu. Yang profitable dan non profitable gitu. Bahkan sudah melewati batas hitungan jari lah ya. Okay. Alhamdulillah gitu. Maksudnya yang berhasil saya set dan build itu udah lebih dari 20 sampai 30 coffee shop. Dan yang cuman sharing doang itu ada bermacam-macam orang, dari mulai A sampai Z ada. Dan itu nggak hanya di Bandung ya? Nggak hanya di Bandung. Okay. Nggak hanya di Bandung. Kang Faad, welcome dong. Kalau misalnya kayak gitu, ada yang mau tanya-tanya, ya mungkin bisa aja yang dia profit atau enggak non profit gitu. Sangat welcome. Kalau saya tipikal orang, saya kerja baru lu nilai nominalnya berapa. Oke, siap. Gitu. Karena kan memang ya, saya nggak bisa pukul rata ya, semua orang punya duit pingin buka usaha, bener nggak? Ada juga yang uangnya pas-pasan gitu kan, tapi dia kayaknya aduh pingin gitu kan. Cuman kadang-kadang dia suka lupa gitu kan, sebenarnya namanya bisnis tuh plus minus lah ya. Betul. Terus ada strateginya gitu kan. Sekarang kalau misalnya ngomongin dari awal corner terbentuk, Kang Faad bisa dibilang asam garamnya dan manisnya dan pahitnya juga udah dapat lah ya. Udah. Jadi triknya udah tau lah. Oh kayaknya di sini jangan digas ya, rada direm sautik gitu. Oke. Gitu. Nah, jadi penasaran nih, paling jauh di mana nih? Yang pernah sharing dan minta dibikinin kedai, paling jauh di mana? Sharing ya. Kalau dibikinin kedai ada beberapa titik, cuman kalau untuk sharing paling jauh ada di Makassar. Dan akhirnya dia buka dong. Wah, cakep nih. Alhamdulillah buka. Dan masih bertahan lah sampai saat ini. Sharing ya. Terus kalau untuk paling jauh masih ya sekitaran masih Jabodetabek lah gitu. Jabodetabek. Terus insya Allah juga akan ada beberapa pulau yang akan kita kunjungin tahun ini. Mudah-mudahan berjalan lancar dan Allah kasih jalan ya gitu ya. Kalau memang tidak ada kendala sama sekali, memang sudah ada rencana beberapa yang akan saya set di luar pulau. Di luar, oke. Pulau Jawa ya, di Pulau Jawa. Antusiasnya bagus di sana. Bagus kan, sangat bagus. Oke. Berarti kalau misalnya nih yang nonton ini terus kalian berada di luar Pulau Jawa, kayaknya bisa sharing-sharing nih sama Kang Faad. Boleh banget. Nah, sharingnya kemana nih? Maksudnya kontaknya atau enggak Corner Coffee ada di mana nih? Corner Coffee ada di Instagram, ada di
TikTok, ada di Facebook, ada di WhatsApp bisnis, ada di hampir semua e-commerce atau platform media sosial digital kita ada. Namanya apa tuh? Sama, semuanya @cornercoffee_id. Terus @cornercoffee_id. Kalau misal ada di bawah sini. Oke, siap. Kalau misalkan mau ke saya pribadi langsung bisa @afad, Alpha Fanta Alpha Hotel Delta _ Oke, nanti paling saya cantumin aja di deskripsi ya, sama di video. Oke, Corner Coffee itu produknya apa aja nih? Kalau ngomongin produk, alhamdulillah udah ke berbagai macam bidang. Oke. Kalau ngomongin produk, kalau seduhan sih ya biasalah, maksudnya kopi, non kopi, mocktail, base soda, base espresso, base manual brew dan kawan-kawannya, dan Indomie ya, jangan lupa Indomie. Kalau ngomongin produk yang lain tuh kita ada roastery, ada beans atau biji kopi manual brew sama biji kopi espresso blend. Oh, jadi supplier juga? Supply juga. Terus juga kalau di bagian merch itu kita juga ada baju-baju pakopian lah gitu ya. Yang berbau dengan kopi lah. Kopi, betul, berbau dengan kopi dan berbau dengan kritik-kritik yang menggelitik. Terus juga kalau misalkan kita sudah mulai merambah ke mesin-mesin second nih. Mesin espresso second, mesin roasting yang second dan masih bagus kondisinya, jadi memang rekondisi ya. Kita juga jual. Oh, oke. Terus juga produk jasanya udah pasti ya, produk jasa tuh training, consulting dan lain-lainnya. Terus juga alhamdulillah baru segitu, alhamdulillah udah banyak, ini mau bukan segitu. Oke. Tapi kalau spot offline-nya di mana nih Corner Coffee nih? Oh, kalau di jalan apa nih? Spot offline kita store sekarang ada di Jalan Komut Supadio nomor 77, Bandung ya. Kalau mau ada yang franchise mangga. Kalau ada yang mau buka di luar dengan nama Corner juga silakan. Oh, berarti terbuka ya? Terbuka, sangat terbuka. Oke, berarti dia itu beda lagi ya, maksudnya dibicarain lagi ya. Iya, konsepnya bisnis banget lah ya. Nah, di sini rata-rata Kang Faad tuh selalu standby di kedai atau memang harus janjian dulu kalau mau ketemu? Enaknya sih janjian, maksudnya saya tipikal orang pelupa. Jadi kalau janjian kan kita bisa bikin reminder ya, gitu. Tapi kalau ngomongin sekarang ini memang lagi standby di kedai, mungkin 1-2 bulan ke depan lah gitu. Tapi nggak tahu juga di kemudian hari saya juga udah mulai set lagi keluar gitu. Karena memang ada yang dikerjakan gitu. Oke, dikerjakan. Nah, saya mau tanya lagi ini nih, Kang Faad punya tips atau sharing atau enggak apalah dengan orang-orang yang di luar sana, karena enggak bisa dipungkiri ya, COVID ini menghajar kita banget. Betul. Menghajar semua para bisnis. Nah, kira-kira ada tips atau enggak sharing atau ya bisa di-share lah atau penyemangat lah gimana nih? Penyemangat untuk dunia perkopian ya. Kita ngobrolin dunia perkopian ya. Atau enggak strateginya kayak gimana deh? Untuk tipsnya ya tetap berjuang walau berdarah. Ya, tipsnya itu doang karena nggak ada lagi. Maksudnya inovasi kalau mulai buntu tetap berjuang, tetap inovasi, tetap stay, tetap fight. Kalau ngomongin semangat ya itu, kita harus mau apapun kondisinya ya, kita harus istilah kata fight dengan apa yang ada di hadapan kita gitu. Mau sebesar apapun temboknya, ya nungarana pebisnis mah kudu wani jeung rugina nya. Iya, betul. Kudu wani jeung rugina gitu. Jadi wani untung wani rugi. Istilah kata kudu gede ka wani lah gitu. Gede ka wani gitu. Istilah kata tapi bukan berarti tanpa perhitungan ya. Iya. Bukan berarti tanpa perhitungan. Terus kalau misalkan ngomongin sharing, almarhum bapak saya pernah bilang nih, ini sampai sekarang ke-remind. Kalau misalkan kamu sudah biasa bertemu dengan badai, jangan pernah khawatir sama gerimis. Cakep nih. Gitu. Boleh nanti saya jadiin quotes nih, ini keren. Boleh, silakan. Karena memang ya kita tuh udah biasa di badai gitu ya, udah biasa dihantam petir, dihantam ombak, dihantam angin gitu. Iya. Kok riuh sama gerimis gitu?
Intinya sih jangan lemah lah ya. Iya, gitu, kuatin aja mentalnya lebih gitu. Iya. Udah rezeki mah udah ada yang ngatur lah ya. Betul, selalu yakin lah ya gitu ya, semangat gitu. Jadi ini saya mau coba ulangin lagi ya. Corner Coffee itu pertama punya kedai offline-nya. Jadi kalau buat kalian yang pingin ngopi, pingin ngelihat ambience atau suasananya Corner Coffee, bisa datang ke sini, ke Jalan Jatayu ya. Jatayu. Lebih simpelnya Jatayu nomor 77 gitu kan. Kalau misalnya Jatayu di mana, kalian ingetin ini aja deh, apa, bandara. Nah, nggak jauh dari situ. Betul. Nah, terus kalau mau biji kopi juga bisa hubungin Kang Faad ya. Di e-commerce juga banyak kok. Oh, udah banyak. Udah banyak. Oke. Berarti base espresso, blend atau manual brew Single origin ada. Single origin. Yang aneh-aneh juga pasti kayaknya punya ini mah. Oke. Nah, terus selain itu kalau misalnya ada yang mau sharing juga bisa kontak-kontak aja ya. Boleh, sangat boleh. Maksudnya kadang gini kan. Ini terakhir nih. Ya. Kadang teh keterbatasan dompet orang kan beda-beda ya. Iya, benar. Tingkat limit dompet orang beda-beda. Sementara orang-orang yang mampu dan capable di luar sana kadang mentarifkan. Oh, oke. Lu kalau mau bikin coffee shop harus ada sekian budgetnya. Oke. Lu kalau mau bikin coffee shop harus segini banyak gitu. Enggak semua orang bisa mampu. Benar. Tapi kan semua orang pengen gitu, ingin aduh capek pengen bisnis gitu. Kalau nggak ke makanan ya minuman gitu. Maksudnya yang paling orang tetap buru gitu, maksudnya cari dan kawan-kawan ya gitu ya. Yeah. Maksudnya jangan pernah takut. Lu punya budget berapapun, modal berapapun ya, Allah memberikan kita modal terbesar adalah tubuh kita, Pak. Iya. Gitu. Kalau lu nggak punya duit, lu cari duitnya. Jangan bilang, duh kalau mau bisnis gua nggak punya modal. Itu tangan sama kaki gunain, jangan rebahan mulu. Benar. Jadi Kerja dulu ya. Kerja dulu. Nggak punya modal, itu apa ya? Kiasan bullshit buat saya sih. Ya. Sebuah kiasan bullshit karena memang ya Allah sudah memberikan paket lengkap di tubuh kita gitu. Gunain lah, manfaatin lah ya. Manfaatin gitu. Jadi kalau misalkan budget limit lu tipis, ya dengan setipis itu aja coba gitu. Iya. Jangan over lah ya. Maksudnya kadang-kadang kita kan maksain ya, ada yang pinjem lah sana sini kan. Ngomongin usaha kan belum tentu langsung untung, bener nggak? Betul. Nah, yang kayak gitu orang-orang yang kayaknya nggak aware juga. Betul. Terlalu memaksakan. Dulu saya di Car Free Day cuman modal 400.000, Pak. Nah, kan 400.000 bisa jadi kedai. Kan hebat. Serius, Pak, cuman modal satu V60, Pak. ROK tuh, Rock Preso tuh minjem, Pak. Ke sobat saya tuh, ROK minjem, saya nggak punya pakai steamer, saya pakai French press. Oke. Buat cappuccinoan. Iya. Beli paper cup 1 roll, sama plastik cup 1 roll, biji kopi 1 kilo, susu 1 karton. Tuh 400.000 saya masih ingat sampai sekarang. Oke lah. Gitu. Jadi mulai aja dulu lah ya. Mulai aja dulu. Siap. Gitu. Oke, ini obrolannya kita kayaknya mungkin di lain kesempatan kita ngobrol lagi ya, Kang? Boleh. Maksudnya kita ngomongin lebih ke teknik atau enggak, kadang-kadang nge-share tentang masalah yang muncul di bisnis kayaknya seru juga. Boleh. Oke, terima kasih banyak nih waktunya. Terus sukses terus buat Corner Coffee, karena tahulah sendiri si Covid ini memang pika sebelan. Oh iya, BTW buat yang nonton nih jangan lupa di like, subscribe ya channelnya Kang Iman, Mr. Mansuk. ya tuh channelnya tuh, pakai tombol jempol, di subscribe, nyalain loncengnya. Siap. Tuh. Kang Faad, hatur nuhun pisan Ya. ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.